Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Pradana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai data flow diagram atau biasa disebut dengan nama DFD. DFD merupakan salah satu jenis diagram pemodelan yang sering digunakan pada saat membangun sebuah sistem informasi. Pada akhir video nanti saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah di dalam membangun DFD ini dengan menggunakan sebuah tools yang gratis. Jadi, pastikan Anda mengikuti video ini sampai habis. DFD merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data pada satu atau beberapa proses yang ada pada sebuah sistem atau sistem informasi yang akan dibangun. DFD biasanya digunakan untuk memodelkan pada dua fase awal, yaitu di fase analisis maupun perancangan. DFD itu lebih cocok digunakan ketika Anda menggunakan pemodelan yang bersifat terstruktur atau pendekatan terstruktur. Namun apabila Anda menggunakan pendekatan berorientasi objek, saya lebih merekomendasikan Anda untuk menggunakan diagram yang termasuk di dalam UML. Pendekatan terstruktur ini adalah sebuah pendekatan yang sebenarnya itu berupa sekumpulan fungsi-fungsi maupun metode yang nanti akan saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan utuh, sehingga nanti di fase implementasi akan menjadi sebuah perangkat lunak yang utuh untuk mendukung sebuah sistem informasi. Untuk lebih detailnya mengenai perbedaan antara pendekatan terstruktur maupun object oriented, saya telah membuat video berkaitan dengan hal tersebut. Link nanti akan saya cantumkan di pojok kanan Anda. Secara konsep, DFD dapat digunakan untuk memodelkan sistem yang sedang berjalan saat ini maupun sistem yang akan dikembangkan di selanjutnya. Fokus pada pergerakan data di antara external entity, proses, dan di antara proses dengan data store. Jadi DFD ini menerapkan yang namanya dekomposisi proses. Apa itu dekomposisi proses? Adalah sebuah mekanisme mendetailkan dari suatu level, ya, biasanya dimulai dari level yang ke 0 untuk yang paling general. Kemudian di situ nanti kita akan bisa mendetailkan menjadi level 1, level 2 untuk proses yang lebih detail. Ada beberapa notasi di dalam data flow diagram yang cukup mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah terminator atau entitas eksternal. Terminator ini menggambarkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa orang ataupun peran maupun sistem lain yang berada di luar sistem kita. Berbentuk persegi panjang, dan terminator ini tidak boleh langsung memproses data dan bisa berupa peran ataupun sistem di luar yang berinteraksi dengan sistem kita. Keterangan di dalam sebuah terminator itu haruslah ditulis dengan kata benda. Kemudian notasi yang kedua itu disebut sebagai data flow, dilambangkan dengan garis panah solid. Ini menggambarkan aliran data dan bisa menghubungkan antara terminator, proses maupun storage. Ketiga itu adalah proses, dilambangkan dengan lingkaran. Ini merepresentasikan aktivitas sistem. Kata kerja ditulis dengan kata kerja, dan ini nantinya akan memproses data. Dan yang keempat, yang terakhir, itu disebut sebagai storage. Storage dilambangkan dengan dua garis paralel horizontal, ya, dan merepresentasikan tempat penyimpanan data. Ketika ada panah masuk ke dalam storage tersebut atau data flow in, itu berarti data yang ada di situ akan diubah. Sedangkan ketika ada panah ke atas keluar, maksud saya, itu berarti data flow itu akan store datanya itu akan dibaca. Berikut adalah studi kasus yang akan coba saya gambarkan nanti dengan menggunakan sebuah tools. Ini adalah sistem pemesanan makanan dan terlihat ada beberapa terminator atau peran di sini. Ya, ada pelanggan, pemasok, dapur, dan manajer. Kemudian nanti ini saya akan membuat dua level kedalaman. Yang pertama itu level 0 atau konteks diagram. Kemudian yang kedua itu akan didetailkan menjadi level 1. Jadi seperti apa langkah-langkahnya? Simak terus video berikut ini. Berikut adalah tampilan dari software IDS Modeler.
Ini adalah versi gratis. Untuk link downloadnya nanti akan saya sampaikan di link deskripsi. Jadi langkah pertama di sini kita sudah melihat ada beberapa notasi sesuai dengan paket diagram yang kita akan buat. Yang pertama ini adalah data flow diagram sesuai dengan studi kasus tadi. Akan ada satu proses di level 0 ya, tidak boleh lebih dari satu proses ya. Prosesnya kita beri nama sistem pemesanan makanan. Sedangkan di dalam level 0 di sini atau disebut dengan konteks diagram itu diperbolehkan terdiri dari beberapa entitas. Contohnya di sini saya cantumkan ada 4 entitas ya. Dan beberapa data flow. Jadi eksternal entitasnya tadi saya berikan nama dengan nama manager misalnya, kemudian ada dapur, kemudian ada pemasok, dan yang terakhir ada pelanggan. Nah, nanti tinggal kita rapikan saja agar posisinya lebih mudah untuk dibaca. Dan level 0 ini tidak diperbolehkan ada yang namanya data storage ya. Nah, kemudian pelanggan itu bisa memberikan data flow in di sini berupa pesanan, tentu saja pesanan makanan ya, kita berikan nama dengan kata benda. Kemudian dia akan menerima yang namanya bon pesanan. Nah, ini agar tidak terjadi terlalu menumpuk, kita bisa rapikan sedikit. Kemudian pemasok, ini kita bisa berikan data keluar berupa permintaan pesanan. Kemudian dapur, kita bisa permintaan dapur. Kemudian manajer itu akan menerima berupa laporan, kemudian memberikan masuk berupa persetujuan pemasok, ya, persetujuan pasokan ya. Jadi setiap nanti sistem itu meminta pasokan bahan baku itu harus atas persetujuan manajer, dan manajer akan mendapat yang namanya laporan. Ini seperti ini untuk level 0-nya, cukup mudah ya. Sedangkan nanti untuk yang level satunya ini yang perlu diingat, kita akan melakukan yang namanya proses dekomposisi. Jadi yang dilakukan dekomposisi itu adalah prosesnya yang perlu diingat. Jadi sistem pemesanan makanan ini akan terdiri dari beberapa proses ya. Taruhlah di sini ada 3 proses misalnya, 1, kemudian proses kedua, dan proses ketiga. Nah, ini bisa kita lebih tata kembali misalnya seperti ini. Nah, proses yang pertama misalnya kita kasih nama memesan makanan. Kemudian proses berikutnya kita bisa beri nama membuat laporan untuk dilihat oleh manajer tadi ya. Kemudian ada proses yang namanya memesan pasokan untuk mengisi gudang ya sebagai bahan baku. Nah, yang perlu diingat di level 0-nya ke level 1 itu adalah balance ya, harus seimbang, bahwa entitasnya jangan sampai berubah ya, baik nama maupun jumlahnya. Tadi ada entitas eksternal berupa pelanggan, ini juga harus ada di sini. Kemudian nanti ada entitas eksternal pemasok, itu juga ada. Eksternal berupa dapur, ini ada. Kemudian yang terakhir ada yang namanya manager. Jadi tidak berubah, termasuk untuk data flow in, data flow out-nya dari keempat entitas tersebut itu juga harus tetap dipertahankan. Jadi misalnya di sini tadi ada pesanan gitu ya, dan ada keluar ke arah pelanggan dengan bon pesanan, ini juga harus tetap dijaga. Dan manajer tadi ada yang namanya laporan, kemudian ada yang namanya masuk berupa persetujuan pesanan pasokan ya, ini juga harus tetap ada.
Jadi laporan mungkin kurang pas ya, harusnya bukan di memesan pasokan, tapi ada di membuat laporan. Dan dapur ini pun tetap ada. Ya. Dapur sebagai pesanan dapur. Oke, dan di pemasokan, di pemasok ya, itu kebetulan cuman ada data flow keluar berupa permintaan pasokan. Nah, kita cek lagi dengan di level 0-nya apakah sama ya, datanya sudah dan segala macam sudah, baru kita bisa beranjak untuk memberikan tambahan di sini, misalnya di storage ya, ada 2 storage misalnya inventory dan terakhir adalah pesanan. Nah, nanti ini tinggal kita sesuaikan sesuai dengan dengan posisinya saja ya. Ini salah ya, bukan di pesanan. Misalnya dalam memesan makanan nanti tentu saja dia akan mengurangi inventory ya. Kita tinggal masukkan data flow in begini, kemudian di pesanan. Inventory itu sebagai dasar untuk membuat laporan ya, dan ditambah lagi dari pesanan ini itu juga perlu yang namanya membuat laporan. Dan ketika sudah memesan pasokan, nanti itu akan mengupdate data inventory. Ya, seperti itu yang bisa kita buat dengan bantuan software IDEA Modeler ya. Jadi nanti bisa dibuat lagi untuk level 1, level 2, misalnya di dalam memesan pasokan ini mau ada level 2-nya, membuat laporan ada level 2-nya, itu bisa juga dilakukan. Nanti tinggal kita convert sesuai dengan keinginan, mau PDF ataupun JPG. Demikian video mengenai data flow diagram sekaligus dengan cara menggambarnya dengan menggunakan software IDEA Modeler. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.